Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya saya Ahmad Rifai Setiawan dengan NRP 5017251021 yang di sini akan menjelaskan di chapter 21 yaitu Geological Research atau sumber daya geologi. Nah, baik. Sebelum masuk ke pembahasan, itu kita harus mengenal dulu apa itu sumber daya geologi. Jadi, sumber daya geologi merupakan sumber daya yang dihasilkan dari apa namanya dalam bumi dan sumber daya geologi itu nanti akan dibagi lagi menjadi beberapa macam. Namun sebelumnya sumber daya geologi ini juga sangat berpengaruh atau sangat eh, berdampak atau memberikan dampak gitu ya kepada kehidupan-kehidupan apalagi pada saat ini yang udah memang memasuki pada kehidupan modern begitu. Jadi si sumber daya geologi ini dia bisa menjadi suplai kehidupan di kehidupan modern ini. Terus kenapa gitu kan? Kenapa di sumber daya geologi ini tuh sangat penting? Karena saat ini kalau kita bahas sumber daya geologi itu nanti kita akan bisa kaitkan dengan isu lingkungan atau nanti itu energi yang di masa depan atau kita juga bisa bahas ketergantungan energi tersebut, terus dampaknya apa, terus manfaatnya apa gitu. Jadi emang di sini tuh sangat penting untuk kita bahas gitu. Nah, kemudian kita tadi mengenai sumber daya geologi itu dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama ada sumber daya energi, yang mana otomatis si geologi atau sumber daya geologi ini dimanfaatkan dalam pemanfaatan sumber daya energi gitu. Nah, yang kedua, si sumber daya geologi ininya itu kita kategorisasikan menjadi sumber daya logam. Terus ada lagi dan yang non logam. Nah, jadi kesimpulannya sumber daya geologi itu dibagi jadi sumber daya energi, terus sumber daya logam, sumber daya geologi yang logam gitu. Terus di situ ada juga sumber daya yang non logam. Oke. Jadi sumber daya geologi yang dikategorisasikan menjadi sumber daya energi itu berarti sumber-sumber daya geologi atau sumber daya yang mereka terletak di bawah permukaan atau sumber daya pokoknya yang sumber daya geologi yang bisa menghasilkan energi. Contohnya apa? Contohnya seperti batu bara, geotermal, terus air, hidrologi. Ulang-ulang. Yang pertama ya sumber daya geologi yang dimanfaatkan sebagai sumber daya energi itu pertama batu bara, terus geotermal, terus hidrologi, terus bentar, terus Hmm, batu bara, ya pokoknya itu. Karena nanti ya batu bara itu dia kenapa bisa menghasilkan energi karena nanti ada proses gitu kan. Proses apa namanya proses? Proses apa sih namanya ya? Penggerakan turbin gitu kan. Ya otomatis nanti di situ akan terbentuk suatu energi gitu. Terus yang kedua sumber daya geologi yang diklasifikasikan menjadi sumber daya logam artinya ada sumber daya geologi yang di situ ada logam dan non logam. Kalau yang logam itu berarti contohnya seperti ya besi gitu kan, Fe, Mg gitu kan. Terus ada lagi apa namanya? Ya itulah ya pokoknya yang eh terus kalau yang non logam itu kayak emas, diamond gitu-gitu. Oke, terus kita bahas selanjutnya ada kehubungan sumber daya geologi dengan sistem bumi. Artinya sumber daya ini tuh dipengaruhi karena adanya sistem bumi gitu kan. Artinya interaksi geosfer nanti kita akan bahas juga di sini ya. Ada yang namanya interaksi geosfer, hidrosfer, terus atmosfer sama biosfer. Kenapa seperti itu? Karena ya kita contohkan aja langsung. Seperti adanya minyak dan gas, itu tuh
aslinya berasal dari organisme laut. Yang mana organisme laut ini juga dipengaruhi oleh sistem bumi itu sendiri. Jadi, mm, misal organisme laut kan. Di yang namanya organisme laut itu nanti ada pengaruhnya sama densitas. Densitas, terus ada yang namanya viskositas, terus ada yang namanya penetrasi laut. Nah, ketiga faktor, sebenarnya ada lagi beberapa faktor ya. Saya akan contohkan tiga ini. Dari tiga contoh ini itu akan dipengaruhi oleh yang namanya eh supply dari atmosfer. Maksudnya pengaruh dari atmosfer itu. Misal ya, kayak apa namanya? Cahaya atau kalor yang diberikan eh, itu dari segi atmosfer. Kita bahas dari segi atmosfer yang mana kalau suplai kalor itu yang diberikan dari matahari panas, maka dia akan mempengaruhi kan permukaan laut kan. Ketika permukaannya laut itu terpengaruh, maka yang di bawah juga terpengaruh. Maksudnya seperti ini. Nanti kita bahas misal densitas, yang mana densitas ini dia akan mengalami densitas rendah ketika dia terkena panas. Kan molekul-molekul ini dia akan merenggang ketika panas kan. Ketika dia dingin, dia akan merapat dan memiliki densitas rendah. Ketika itu, maka dia akan ada perputaran atau ada yang di situ tuh akan mempengaruhi ininya organisme yang ada di lautnya gitu. Terus misal kita ambil contoh kedua, belum belum, itu dari atmosfer. Nah kalau yang dari geologi gimana? Kalau dari geologi nih, misal itu ada patahan atau ada mid oceanic segala macam gitu kan, ada sea floor spreading, maka organisme yang ada di laut itu dia akan menyesuaikan gitu terhadap morfologi yang ada di bawah lautnya itu. Nah, makanya minyak dan gasnya itu oil and gas. Nah, kan kebanyakan oil and gas itu kan dari patahan kan. Yang mana reservoir itu dia akan terbentuk gitu, terbentuk di dalam reservoir yang kebanyakan ada di lipatan. Nah, ketika di situ ada proses geologi, proses tadi apa? Geosfer gitu kan. Nah, itu juga akan terpengaruh. Jadi, itulah kenapa yang namanya sumber daya itu dipengaruhi karena adanya interaksi dari sistem bumi. Itu untuk contoh dari oil and gas. Terus kalau saya mau ambil dari batu bara gitu, bisa aja. Misal batu bara itu kan terbentuk dari adanya vegetasi rawa kan. Nah, si vegetasi rawa ini juga terbentuk karena adanya proses sumber sistem bumi yang mana ya si batu bara ini terbentuk ketika dia udah ada penekanan dari lapisan-lapisan. Nah, penekanan lapisan ini terbentuk karena adanya proses-proses geologi. Proses geologi ini juga dipengaruhi karena nanti adanya erosi dan segala macam, ya, segala macam. Itu kan juga yang namanya vegetasi rawa itu juga dipengaruhi karena adanya erosi-erosi, yang mana erosi ini dipengaruhi oleh adanya eksogen. Eksogen ini dipengaruhi karena adanya atmosfer. Nah, si vegetasi ini juga dipengaruhi karena adanya biosfer. Jadi si batu bara ini terbentuk karena pengendapan-pengendapan vegetasi-vegetasi gitu kan. Otomatis vegetasi ini juga termasuk ke dalam biosfer. Terus karena adanya atmosfer itu terjadi adanya eksogen, terus adanya erosi, terus adanya proses geologis atau geosfer gitu ya. Segala macam karena adanya lipatan patahan itu terus menekan ke bawah terus karena ada tekanan gitu kan pressure karena batu bara itu nanti kita klasifikasikan atau kita jelaskan di bawah gitu ya. Itu tuh termasuk kepada batuan metamorf yang mana di situ merupakan batuan yang terkena apa namanya? Pressure and temperature gitu ya. Jadi dia akhirnya terbentuk ke dalam terbentuk ke dalam sumber energi gitu. Terus selanjutnya ada dampak manusia apa namanya? Aluminium. Contoh ketiganya itu ada aluminium. Yang mana aluminium itu merupakan hasil dari pelapukan kimia di iklim tropis. Maksudnya aluminium ini disebabkan ya tadi kalau dominannya itu karena adanya proses atmosferik. Nah, gitu. Jadi aluminium ini terbentuk gitu karena pelapukan kimia di tropis gitu. Nah, terus selain kita bahas sumber daya itu terbentuk karena ada sistem bumi, terus kita juga bisa bahas bahwasannya
dari sumber daya energi itu atau sumber daya geologi itu bisa mempengaruhi adanya sistem bumi gitu. Yang mana itu akan berdampak kepada manusia atau kehidupan yang ada di bumi. Gitu. Jadi nih, misal kita mengekstrak sumber daya itu dalam besar-besaran. Seperti yang sekarang gitu ya. Isu sekarang tuh misal apa? Sumber daya yang sekarang itu pertambangan. Pertambangan yang sekarang lagi diisukan itu adalah pertambangan di atas permukaan atau pertambangan terbuka. Kan pertambangan itu terbagi menjadi dua. Ada pertambangan terbuka dan ada pertambangan namanya tuh apa sih kalau yang di dalam gitu kan? Iya, pokoknya ada yang di atas pertambangan terbuka sama pertambangan yang di dalam. Nah, yang sekarang lagi banyak itu pertambangan terbuka. Jadi pertambangan terbuka ini dapat mempengaruhi atau dapat memberi dampak gitu terhadap lingkungan. Karena di situ kan kalau misal kita melakukan pertambangan di area terbuka itu kan otomatis akan ada lahan, akan ada lahan yang mereka eksekusi gitu yang tadinya bisa saja misal di situ merupakan hutan dan di situ kita buka menjadi lahan tambang otomatis kan berkurang ekosistem itu kan nah itu akan memberikan dampak bisa jadi nanti bisa adanya banjir segala macam gitu kan panas global gitu dah terus lanjut ke misal kita bahas ke adanya konsep dasar energi dan termodinamika yang mana energi itu kan artinya tuh eh energi itu kan suatu yang bisa kita manfaatkan untuk menunjang gitu kan. Yang mana itu berpengaruh juga kepada kemampuan untuk melakukan kerja gitu. Sedangkan hukum termodinamika itu termodinamika itu tuh artinya energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan gitu. Yang mana dari energi itu akan ditransformasikan artinya ada energi yang terbuang, terus ada lagi energi yang terciptakan. Selanjutnya, kan kita udah bahas kan sumber daya energi. Yang pertama tadi, kan ada tiga sumber daya energi, sumber daya logam, dan sumber daya non-logam. Yang pertama, kita akan bahas sumber daya energi. Nah, kalau di sini pertama itu ada sumber daya fosil, yang mana kalau kita tahu sumber daya fosil ini dia dihasilkan atau bersumber dari fosil-fosil, baik itu fosil makhluk hidup. Nah, proses dari pembuatan atau proses sumber daya fosil itu membutuhkan waktu geologis, baik itu berpuluh-puluh juta atau bahkan beratus-ratus tahun untuk bisa menghasilkan sumber daya energi fosil ini. Nah, untuk sumber daya energi fosil, untuk yang pertama itu ada batu bara, yang mana batu bara ini merupakan asal-usulnya itu pertama dari vegetasi rawa. Jadi, misal nih kita di satu wilayah. Satu wilayah ini ada rawa kan. Ada rawa. Rawa itu ya kayak apa sih namanya? Rawa itu wilayah yang di situ lembab air, ada air gitu. Dan pohon-pohonnya banyak. Rawa itu kan emang didominasi kan ada banyak pohon gitu kan. Karena di situ tumbang, terus proses alami gitu kan. Karena banyaknya tumbang terus segala macam. Terus pohon-pohon itu karena akibatnya apa namanya eh penimbunan sedimentasi sedimentasi maka itu kan tertimbun.
terus tertimbun, terus tertimbun lagi, tertimbun lagi, tertimbun lagi, berlapis-lapis, terus mengalami penekanan, ya kan? Tertimbun, terus karena adanya anoksik gitu kan. Terus di situ akan menjadi gambut, jadi gambut. Jadi kalau prosesnya ya kita lihat tuh apa batu bara itu ada beberapa batu bara apa namanya sih? Jenis atau apa ya namanya? Tingkatan, tingkatan batu bara. Yang pertama itu ada lignit, terus ada subbituminous, terus yang paling bagus itu ya bituminous. Jadi bituminous ini kalau udah tertekan atau udah tertimbun, tertimbun dalam proses yang bagus gitu, dalam waktu yang lama. Kalau lignit ini ya masih udah jadi batu bara, cuma ya nggak bagus, nggak sebagus bituminous. Subbituminous juga gitu. Dia udah agak bagus, tapi belum sebagus bituminous. Kalau yang di Indonesia itu kebanyakan ditemukannya itu batu bara jenis lignit sama subbituminous. Nggak, kalau yang subbituminous itu nggak banyak ditemukan. Kalau subbituminous itu kebanyakan ditemukan di Afrika. Karena apa? Karena di Afrika itu dia kan juga ini kan tropis. Nah, tapi prosesnya itu udah lama gitu. Jadi mereka menemukan bahwasannya batu bara di situ emang udah jenis bituminous dan bagus gitu. Kalau di Indonesia sendiri itu masih dikelompokkan batu baranya itu di lignit sama subbituminous. Oke, jadi kita ulangi ya. Jadi asal-usul batu bara itu pertama tadi rawa. Rawa itu kan banyak pohon, ya banyak pohon, terus tumbang, tertimbun, terus lapis 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 lapis, adanya anoksik gitu kan. Terus dari situ jadi gambut tuh tanahnya di situ. Jadi gambut, terus tertimbun tertimbun, tertekan lagi gitu, tertekan lagi jadi lignit gitu kan. Setelah lignit ada subbituminous, terus bituminous, terus nanti ada antrasit. Antrasit ini ya dia udah yang dalam gitu, biasanya nggak dimanfaatkan sih kalau kalau antrasit. Nah, fun fact-nya, kalau batu bara ini terus mengalami temperatur and pressure gitu kan, di bawah terus semakin baik, semakin tekanannya tinggi banget, pol, terus ada panas juga pol tingginya gitu, dia akan menjadi apa? Menjadi diamond. Diamond ini adalah eh yang paling ini kan, yang paling mahal gitu. Nah, gitu. Jadi batu bara ini nanti bisa menjadi diamond gitu. Nah, kalau semisal dari kan batu bara ini terbentuk karena proses karbonisasi kan. Nah, kalau semisal eh, karbon di dalam apa namanya batu baranya itu dia semakin tinggi, maka si batu bara ini bisa menghasilkan energi yang lebih tinggi gitu. Artinya kalau semisal kandungannya karbonnya itu tinggi, ini tuh ada di bituminous. Jadi mengapa si bituminous ini mengalami atau termasuk ke dalam jenis yang bagus gitu? Karena memang di situ jenis karbon atau kandungan karbon yang ada di dalamnya itu tinggi gitu. Karena kan emang udah proses lama kan. Kalau yang ya namanya lama, otomatis kan karbonnya tinggi gitu. Nah, itu kan. Nah, begitu. Terus batu bara itu biasanya ditambang di mana sih gitu kan? Dan apa aja prosesnya, terus apa aja dampaknya, apa aja manfaatnya. Itu seperti tadi yang saya bilang, bahwasannya batu bara ini bisa kita klasifikasikan juga jadi dua. Jadi ada di permukaan dan juga ada di bawah, ada deep mining. Kalau yang di permukaan itu, kalau yang kita ngomongin dampak gitu kan, dampaknya ya kayak misal erosi, terus ada air asar tambang gitu. Kalau misal di bawah gitu kan, di bawah itu, di bawah permukaan ya, itu lebih berbahaya. Kalau di Indonesia itu lebih banyak penambangan batu bara itu di bawah ya. Jarang gitu ditemukan karena batu bara yang di atas permukaan ya ada,
ada gitu di Indonesia ada. Saya juga sering menemukan gitu kan. Yang ada di atas permukaan gitu batu bara. Tapi seringnya tuh di bawah gitu. Nah, batu bara ini sendiri itu digunakan untuk apa sih? Digunakan itu kalau di Indonesia kebanyakan untuk membangkit listrik. Hampir kalau nggak salah ya 88% digunakan si batu bara ini digunakan untuk pembangkit listrik yang namanya pembangkit listrik uap, ya kan kalau nggak salah. Kalau nggak salah uap karena kan batu bara ini dibakar gitu, terus uap atau hasil pembakarannya ini untuk menggerakkan turbin, terus di situ dihasilkanlah energi listrik. Oke. Terus dari pembakaran eh, pembakaran apa? Pembakaran batu bara itu kan menghasilkan uap-uap atau ini kan. Nah, itu tuh apakah ada dampak yang dihasilkan? Kalau dampak lingkungan gitu. Jadi itulah yang mengapa kita di sekarang tuh banyak kan ngomong-ngomongin sumber daya sumber daya fosil yang paling berbahaya itu adalah ya itu dari batu bara itu. Dan sekarang dunia juga lagi ngomongin gitu. Gimana caranya untuk meminimalisir pembangkit listrik yang dihasilkan karena pemanfaatan fosil salah satunya batu bara itu gimana sih caranya? Nah, untuk ngomong-ngomong dampaknya itu kalau kita ngomongin ya gitu, itu tuh banyak kalau pembakaran batu bara gitu. Itu tuh banyak menghasilkan CO2 yang mana selain CO2 itu juga banyak menghasilkan emisi sulfur gitu. Terus itu juga yang menghasilkan CO2 ya, apalagi CO2 ini yang merupakan gas GRK atau gas rumah kaca yang nantinya bisa menghasilkan atau menimbulkan atau memicu pemanasan global yang signifikan. Ini tuh juga berdasarkan dampak gitu kan, berdasarkan data yang mana CO2, peningkatan CO2 ini juga meningkatkan emisi perubahan gas rumah kaca yang berdampak pada pemanasan global. Didukung juga oleh perubahan-perubahan cuaca yang ekstrim, yang mana itu merupakan akibat dari CO2 atau pemanasan global itu sendiri. Oke, terus selain itu masalah lingkungan yang dihasilkan juga adanya limbah tambang. Kalau yang namanya tambang, produksi tambang itu tuh nggak sepenuhnya gitu kan. Kita langsung pakai gitu. Itu tuh ada limbah gitu. Yang mana limbah tambang ini bisa eh bisa apa sih namanya? Limbah tambang ini sendiri bisa mempengaruhi atau bisa meng, meng- meng- mengotori baik itu limbah cair, baik itu cair, iya maupun nanti adanya proses-proses gas-gas yang keluar gitu. Itu bisa mengakibatkan adanya eh masalah lingkungan gitu. Kalau yang di air ya tadi limbah-limbah itu airnya tidak jadi nggak bersih, terus organisme yang ada di airnya terganggu, terus uap-uap air-air yang gas-gas yang menguap itu juga akan mempengaruhi seperti adanya segala macam gitu gas-gas yang dihasilkan. Nah, itu untuk batu bara ya. Terus adanya eh kita ambil ada oil and gas, minyak bumi dan gas. Itu tuh terbentuk karena apa? Jadi minyak dan gas itu terbentuk karena pertama lingkungan laut yang kaya nutrisi dan plankton. Jadi ya misal di laut kan, di laut itu ada yang namanya perputaran nutrisi. Nah, nutrisi inilah yang nantinya bisa menghasilkan minyak dan gas. Jadi kebanyakan tuh kenapa ada offshore, offshore, offshore pembang apa di situ adalah industri yang menghasilkan atau yang mengeksplor gitu, mengeksplor minyak dan gas ya itu karena memang di laut itu nutrisi-nutrisi itulah yang menghasilkan
adanya minyak dan gas. Untuk lingkungan ya maksudnya gitu. Plankton-plankton itu. Karena kan kalau misal di situ nutrisinya banyak, maka plankton-plankton itu banyak, terus di situ karena adanya proses, maka di situ bisa terkandung banyaknya apa namanya? Minyak dan gas. Nah, terus itu tuh tadi plankton. Plankton terus ada organisme ya. Terus mengalami apa namanya? Mati gitu kan, organisme atau plankton itu mati, terus dia terkubur, terkubur di cekungan, di apa sih namanya, kayak sinklin gitu kan, terus maka dari situ nantinya akan terbentuk adanya namanya tuh apa ya, kalau nggak salah ya, subpropel. Subpropel itu merupakan sedimen yang kayak organik gitu, jadi di situ tuh sedimennya yang banyak atau banyak kandungan organik gitu kan. Nah, terus karena di situ eh, adanya proses panas juga gitu kan. Karena kan di situ ada di 2 kilo sampai 4 kilo kan. Di situ tuh mengalami pemanasan terus ada juga tekanan gitu kan. Tekanan gitu, maka minyak-minyak yang dihasilkan karena tadi si lapisan yang kayak organik itu tertekan. Terus sebenarnya tuh kalau ada gitu kan, itu tuh ada gas, air, sama minyak. Kalau kalian perhatikan ada di logo Pertamina gitu kan. Itu kan ada ini kan ada hijau, biru sama merah. Kalau yang hijau itu gas, kalau biru itu air, merah ini minyak. Jadi minyak ini nanti yang di bawah paling bawah gitu. Minyak, terus ada air, ada gasnya. Nah, ini itu tersimpan ada di reservoir, yang mana reservoir ini biasanya tertangkap di biasanya itu di perangkap struktural. Seperti apa? Seperti adanya anti-clean, terus patahan, ada dom garam, terus ada perangkap stratigrafi. Itu yang biasanya dihasilkan gitu. Yang di situ mengandung banyaknya minyak gitu. Terus tadi ada bahas-bahas reservoir gitu. Reservoir itu apa sih? Reservoir itu ya jadi di situ tuh apa sih namanya ya, yang aquifer. Jadi kalau kita ngomongin air, eh air tanah gitu. Kan ada yang namanya aquifer. Aquifer ini merupakan lapisan ya yang di situ tuh bisa mengandung air banyak ya, bisa menyimpan air banyak. Nah, kalau di bahasanya di minyak dan gas itu kalau reservoir ya itu bahasanya gitu. Jadi di situ tuh merupakan batuan yang berpori ya, berpori seperti pasir dan kasar, tapi di situ tingkat penangkapannya bagus. Jadi di situ tuh banyak gitu mengandung minyak. Ibaratnya gini lah, kayak spons, spons terus kita kasih air itu kan tertangkap tuh, dan itu kita ibaratkan kayak pasir dan kapur aja. Ketika si sponnya diperes, kan dia mengeluarkan air. Nah itu ibaratnya kalau pertambangan minyak dan gas ya, itu kayak gitu, si reservoir atau si lapisan ini tuh ini diambil, diperes, itu nanti keluar minyaknya gitu. Tapi yang bahasanya nggak diperes juga gitu.
Nah, kalau kita bahas tentang minyak, itu gimana sih minyak dan gasnya bisa terbentuk gitu kan? Jadi, saya ulangi ya. Jadi, minyak dan gas itu pertama ya, kan adanya nutrien, terus adanya organisme, ya. Terus itu habis itu plankton-plankton yang terbentuk ke organisme itu mati. Terus setelah mati, dia jatuh ke dasar cekungan. Ke dasar cekungan ya, cekungan ini. Terus yang mana syaratnya itu adalah cekungan yang nggak ada kekurangan oksigen gitu kan. Maka organik yang ini tuh tertimbun. Nah, setelah tertimbun, maka kalau udah tertimbun kan jadi sedimen gitu kan. Nah, kalau udah sedimen terus terkubur lagi, terkubur, terkubur semakin dalam, semakin tekanan dan pressure gitu kan. Terus dia maka di kedalaman eh, tertentu gitu ya, nanti itu akan terjadi minyak seperti yang tadi saya bilang gitu. Nah, terus dari si minyaknya ini dia akan mencoba bergerak bergerak ke atas, yang mana dia akan otomatis kan melalui pori-pori batuan. Nah, yang mana ketika dia mencapai ke pori-pori batuan, dia sampai tertahan gitu oleh lapisan yang kedap air. Jadi kalau ada di situ lapisan yang kedap air, maka minyak-minyak ini akan tertahan. Nah, artinya terus apa aja sih syarat kalau semisal minyak ini bisa diakumulasikan gitu. Yang syarat yang pertama itu adanya eh source rock, source rock gitu. Jadi batuan sumber. Nah, batuan sumbernya ini biasanya itu ada sapropel. Terus kalau ada batuan reservoir ini yang menangkap gitu kan, menangkap minyaknya seperti ada pasir atau kapur gitu. Terus ada penangkapan struktural, yang artinya setelah ada di lapisan ini terus ada tekanan itu kan adanya lipatan. Disitulah terbentuknya adanya minyak gitu. Terus kalau metode produksinya itu sendiri itu juga dibagi jadi tiga ya teman-teman. Yang pertama ada primary recovery. Jadi primary recovery ini kayak apa ya namanya? eh Ibaratnya tuh gas yang mereka terangkat itu tuh eh gas alaminya gitu. Gasnya lah yang mendorong minyaknya gitu, mendorong minyaknya naik. Terus ada secondary gitu. Secondary recovery berarti ini adalah kita dengan cara menginjeksikan air gitu untuk mendorong minyak tersisa. Jadi ada di lapisan, ada suatu antiklin atau syncline. Terus kita mau ambil minyaknya, kita bisa dengan injeksi air gitu. Ketika ada injeksi air gitu kan, otomatis minyaknya bisa kita ambil. Terus ada tertiary recovery gitu. Ini merupakan kita dengan menginjeksikan uap atau CO2 atau bahan kimia. Nah, makanya nantinya tuh eh, ada inovasi yang namanya CCS ya gitu. Carbon Capture Storage gitu. Karena kita bisa saja dari karbon-karbon yang dihasilkan yang bisa menghasilkan CO2 terus mempengaruhi lingkungan, itu bisa kita injeksikan gitu, kepada storage, atau kita bisa dengan itu tuh keinjeksikan kepada reservoir yang mana itu nanti bisa memudahkan untuk mengeluarkan minyak dan produksi minyak. Oke, ngomong-ngomong minyak, mungkin kalau teman-teman tahu ya, itu tuh kebanyakan minyak itu ada di Timur Tengah.
Jadi kenapa ya di misal di Qatar, di Arab itu tuh produksi minyaknya tinggi banget ya karena memang 60 hampir ya 60% minyaknya itu ada di situ gitu. Terus eh kalau kita mau mengeksplor gitu, mau bikin sumur tuh sekarang semakin mahal gitu. Terus ada lagi dari minyak-minyak itu tuh bisa menghasilkan apa sih sampai kita bisa memanfaatkannya itu gitu kan. Jadi kalau teman-teman tahu bensin, pertama pertama ada bensin. Jadi bensin ini dihasilkan yaitu karena tadi minyak yang kita ambil itu tadi. Terus ada diesel, terus ada kerosin, terus aspal. Aspal itu juga dihasilkan ya dari situ. Terus ada plastik, pupuk ya. Terus ada komponen industri kimia lainnya. Oke ya itu. Nah, batu bara ini seperti yang tadi saya bilang, itu kan ada yang namanya limbah kan. Nah, limbah ini ada ternyata ada metananya gitu. Gas metananya ini kalau yang batu bara gitu ya. Kalau yang batu bara ini biasanya terperangkap di lapisannya. Yaitu untuk minyak dan gas dan batu bara. Terus ada lagi sumber energi itu ada uranium dan nuklir. Nah, jadi sumber uranium itu eh, bekerja ya melalui peluruan uranium yang ada di bahan bakar gitu. Karena kalau reaksi nuklir ini dalam berantai gitu kan, itu tuh bisa menghasilkan panas, yang mana panas ini mendidihkan air, terus memutar turbin. Terus ada lagi sumber energi itu ada energi terbarukan seperti itu tuh dari sumber geologi juga. Yang pertama ada geothermal, terus ada angin, ada hydropower sama matahari. Jadi kalau kita bahas itu geothermal gitu kan. Yang mana geothermal ini tuh dihasilkan dari adanya panas bumi, pemanfaatan panas bumi. Nah, panas bumi ini dihasilkan
dengan kita mencari gitu kan. Mencari sumber panas bumi yang ada di bawah, terus kita alirkan melalui proses yang mana terus kita digunakan untuk menggerakkan turbin. Itu adalah energi terbarukan karena eh, eh, tidak menghasilkan emisi-emisi yang bisa membahayakan lingkungan. Geothermal itu sendiri ditemukan di mana? Biasanya geothermal ini di daerah vulkanik gitu kan. Salah satunya itu produksi geothermal di Dieng, yang mana emang Dieng itu kan pegunungan kan, dekat dengan Gunung Selamat ya kalau nggak salah. Nah di situ terdapat potensi geothermal, terus dimanfaatkanlah menjadi produksi geothermal. Terus biasanya ditemukan juga ada di air panas gitu atau uap gitu. Terus eh, tantangannya apa sih kalau misal kita mau mendirikan perusahaan geothermal ya itu karena lokasinya terbatas gitu. Jadi nggak semuanya itu ada potensi geothermal. Oh iya, sama tantangannya itu daerah internal apa sih namanya? Faktornya itu karena ketidaksetujuan atau ketidak eh dari orang-orang di situ. Misal di lokasi itu tuh ada banyak perdesaan dan ada banyak kehidupan. Tetapi karena kita mau buat geothermal, mereka tidak setuju kan. Padahal di situ adalah merupakan energi terbarukan, yaitu juga yang salah satu menghambat bahwasannya energi terbarukan geothermal ini untuk menjadi tantangan gitu, untuk bisa dikembangkan dan bisa diproduksi. Nah, tadi kan kita udah bahas sumber daya energi kan. Ada pertama ada oil and gas, terus ada batu bara, ada uranium, ada nuklir, dan kita juga dari sisi yang apa namanya ramah lingkungan itu ada geothermal, ada panas eh, geothermal, hydropower, ada angin, ada solar. Terus kita lanjut ke sumber daya non logam, yang mana sumber daya non logam ini berarti kandungannya itu tidak memiliki sifat logam. Artinya mereka dihasilkan atau mereka dicari biasanya itu seperti batu, kerikil, pasir gitu kan. Terus batu kapur, fosfat. Artinya sumber daya non logam ini merupakan tambang yang menghasilkan produksi-produksi non logam untuk menunjang kehidupan gitu kan. Ya, seperti pasir itu tadi, pasir, kerikil, batu-batu itu dihasilkan untuk bangun rumah, bangun gedung gitu. Terus kalau terus ada lagi batu kapur itu biasanya digunakan untuk semen kan. Terus ada fosfat buat pupuk. Terus ada garam mineral gitu kan. Biasanya buat industri-industri kimia. Itu untuk non logam. Nah, terus ada lagi sumber daya logam, yang mana sumber daya logam ini merupakan yang terbentuk gitu dari proses-proses. Eh, Proses yang pertama itu misal bisa disebabkan karena adanya proses magmatik. Kenapa? Karena eh, magma itu kan nanti kalau udah di atas bisa mengkristalisasi dan terbentuk menjadi batuan kan, atau ya suatu batuan mineral gitu kan. Yang mana ketika si magma ini naik atau mengalami proses-proses asimilasi, magma mixing, itu ketika dia ada kandungan nikel atau krom atau Fe gitu, itu nantilah yang menyebabkan adanya logam atau bisa menghasilkan sumber daya logam gitu. Terus bisa juga adanya proses hidrotermal gitu kan. Proses hidrotermal berarti artinya adalah eh artinya tuh adanya panas gitu kan.
panas air di laut gitu. Yang mana di situ tuh bisa mempengaruhi atau bisa membentuk suatu batuan yang mengandung biasanya tuh kayak tembaga, emas gitu. Karena si tembaga dan emas ini terbentuk karena adanya proses hidrotermal. Maksudnya adalah dia terbentuk baik dari hidro dan juga termalnya gitu. Terus bisa jadi pelapukan tropis gitu kan. Pelapukan tropis ini nanti bisa membentuk logam aluminium kalau nggak salah aluminium. Terus kalau aluvial itu emas-emas yang di sungai itu biasanya itu karena aluvial. Nah, untuk sumber daya geologi itu tadi. Jadi yang pertama ada sumber daya energi, terus sumber daya logam, terus ada sumber daya non logam. Ya, artinya itu semua yang menunjang kehidupan kita semua gitu. Artinya ya penting banget sumber daya geologi ini. Namun kalau kita lihat dari sisi lingkungan, lihat dari sisi bagaimana di masa depan, lihat dari sisi gimana nih nanti perubahan iklim, terus masalah-masalah lingkungan yang dihasilkan dari adanya eksplorasi sumber daya geologi, apalagi khususnya yang nantinya itu mengarah kepada sumber daya energinya itu yang ke arah tadi fosil. Nah, oleh karena itu sekarang itu lagi banyak gitu gerakan-gerakan yang mereka itu memproduksi sumber daya bersih atau sumber daya mendukung lingkungan. Seperti geotermal, terus eh, PLTA, PLTS gitu. Itu tuh sekarang lagi ditingkatin dan diefisiensikan gitu. Gimana caranya biar mereka tuh sama gitu. Dan mereka tidak mengalami ketergantungan kepada sumber daya energi fosil. Yang mana sumber daya energi fosil itu akan memperburuk keadaan masalah lingkungan. Terutama kalau kita kaitkan dengan pemanasan global, terus nanti ada kaitannya dengan kenaikan suhu ekstrim rata-rata di permukaan bumi, yang mana nanti adanya cair eh, cairnya es di kutub, terus kenaikan permukaan, kenaikan kenaikan air laut, segala itu. Pokoknya dari situlah ya, dari situlah nanti adanya proses-proses masalah yang timbul, lingkungan yang timbul. Oleh karena itu tuh, maka itu tuh lagi gimana caranya biar kita tidak hmm, mengalami ketergantungan pada masalah-masalah atau energi-energi fosil. Nah, kalau kita lihat geotermal ini yang sekarang lagi naik gitu. Geotermal yang mana emang di sini tuh dia cuma panas buminya itu yang kita hasilkan terus digunakan untuk yang nantinya kita hasilkan uap untuk menggerakkan turbin tersebut. Nah, padahal sumber daya geologi itu tuh eh, hal yang penting kan, apalagi di masa modern ini yang eh kalau dari sisi energi ya itu tadi, terus kalau dari logam gitu kan, banyaknya produksi-produksi logam gitu. Kalau yang non logam juga kan, kayak misal dia buat bangunan segala macam gitu. Ya itu sangat penting gitu kan. Sedangkan kalau sumber daya fosil ya, sumber daya energi yang kita klasifikasikan dari sumber daya fosil itu kan butuh waktu yang lama. Sedangkan konsumsi energi itu semakin meningkat gitu di dalam bumi. Otomatis apa? Kalau semisal konsumsinya semakin tinggi, terus produksinya menurun gitu tuh,
Maka yang dihasilkan itu akan nanti adanya eh, kekurangan energi, energi fosil itu sendiri. Oleh karena itu, makanya harus kita stop gitu ketergantungan terhadap fosil yang emang di situ tidak terbarukan gitu kan. Maka dari itu tantangannya gimana sih manusia itu bisa bertransisi ke energi yang lebih bersih. Nah, ini merupakan PR kita semua ya bagi para akademisi, para peneliti, terus ya kita lah yang di situ mempunyai peran yang nantinya kita bisa menumbuhkan inovasi-inovasi untuk mendukung lingkungan yang bersih dari sumber daya energi yang terbarukan. Gitu. Jadi, kenapa nih kita ada bahas geologi-geologi ini? Ya karena pemahaman geologi ini itu penting karena nantinya kita bisa mengelola sumber daya dengan berkelanjutan. Jadi kita nggak langsung ngejudge gitu dari tambang atau eksplorasi minyak bumi batu bara itu, wah itu yang merusak lingkungan, gitu. Merusak ekosistem, merusak segala macam gitu. Itu enggak ya teman-teman. Jadi kita harus tahu dulu gitu. Kita harus belajar kan ya, harus belajar lebih lanjut gimana sih prosesnya, gimana sih ininya gitu. Itulah kenapa kalau kita bahas geologi itu penting banget. Ya karena kita biar bisa tahu gitu kan. Terus kita juga bisa dengan meningkatkan ide-ide kita gitu dari wawasan itu kita bisa meningkatkan ide agar bisa nanti terpikirkan atau bisa membuat inovasi yang bisa mendukung energi bersih terbarukan dan juga pembangkit listrik yang terbarukan tanpanya adanya perusakan lingkungan-lingkungan itu. Nah, itu untuk sumber daya energi. Apalagi ya? Oh ya, diamond itu juga terbentuk tadi karena adanya proses temperatur dan juga ini ya tekanan begitu. Nah, kalau kita bahas tadi kembali ke sumber daya geologi yang logam gitu kan.
Itu tuh kenapa kayak gitu kan? Pertama ya karena ada biji yang mereka terbentuk itu dari proses pembekuannya. Nah, dari situ nanti ada kristal-kristal yang terendapkan ya. Dari kristal-kristal yang terendapkan ini, terus adanya magma gitu ya. Adanya magma karena proses tektonik itu, maka si logam-logam ini tuh akan terperangkap, terus kena magma, terus dia akan membentuk suatu baru gitu, yang baru. Nah, maka di situ akan membentuk suatu batuan atau suatu apa namanya? Ya itulah ya, sumber sumber daya logam gitu. Terus ada juga urat hidrotermal, istilahnya ada urat hidrotermal yaitu kalau semisal nih, jadi itu baik itu eh, batu bara logam-logam atau yang itu tuh disebabkan karena adanya proses ini apa namanya tuh metamorfosi kan. Metamorfosi kan dari tekanan itu kan. Terus ada magma. Nah, magma ini yang nantinya tuh bisa menghasilkan si adanya hidrotermal gitu. Karena hidrotermal ini misal di situ tuh ada lapisan, lapisan terus ada lipatan, terus ternyata di situ ada Pluton. Pluton ini, nah disitulah terbentuk adanya panas gitu. Karena di situ adanya panas, maka di situ akan tersalurkan gitu panasnya. Kemudian dia bisa menjadi eh apa sih air panas, sumber mata air panas. Nah gitu. Jadi kalau kita lihat ya lapisan secara horizontal itu ya misal di atas tuh lapisan bumi yang paling atas. Terus di bawahnya itu ada water, ada air, air tanah itulah ya biasa. Terus maka misal di situ ada Plutonnya, Pluton di situ maka di situ akan terbentuk tadi itu panas. Nah disitulah yang nantinya di situ akan ada terbentuknya beberapa batuan, logam-logam, endapan-endapan yang memang di situ bisa digunakan gitu. Nah setelah ditemukan kayak gitu akan ada proses pertambangan ya. Proses pertambangan ini yang mana dia mengambil gitu, mengambil eh baik itu di permukaan dan di bawah permukaan gitu. Oke, dari situ eh apakah ada pertanyaan gitu? Namun apabila memang saya kurang jelas, jujur saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu intinya pokok bahasan kita kali ini sumber daya geologi, yang mana sumber daya geologi itu terbagi menjadi tiga. Ada sumber daya energi, terus sumber daya logam, terus ada sumber daya non logam. Yang mana kalau sumber daya energi itu terbagi lagi menjadi dua. Ada sumber daya energi fosil dan sumber daya energi terbarukan. Kalau energi fosil, contohnya ada oil and gas, terus ada batu bara, terus ada uranium dan nuklir. Kalau yang terbarukan itu ada geothermal, geothermal terus ada hydropower, terus ada solar, dan juga ada di situ kita memanfaatkan yang namanya eh apa ya? Geothermal panas itu panas bumi. Terus kalau yang sumber daya logam berarti itu kita bahas tentang eh logam seperti contohnya aluminium, terus besi gitu-gitu. Kalau yang non logam itu berarti seperti pasir, batu, terus kapur, semen yang nantinya kita jadiin semen bahan bangunan itu kalau non logam. Nah dari situ ya kita bahas di situ dulu. Terima kasih banyak. Apabila kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.